di indahnya pantai Kota Tual. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara Workshop Asesmen Nasional. Yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Pertama, dalam hal ini diwakili oleh Widya Prada Ahli Utama, Ibu Dr. Poppy Puspitawati. Yang terhormat Kabag Umum BBPMP Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Rizky MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan tim fasilitator. Yang kami hormati PIC PDM 06 Ibu Eli Rismayati SOS MAP, dan kami banggakan Bapak Ibu peserta workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Sulinjar 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara Workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Sulinjar tahun 2024. Bapak Direktur yang kami hormati, sebelum Bapak memberikan pengarahan dan membuka kegiatan ini, kami menyampaikan laporan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan hari ini. Workshop Kebijakan Asesmen Nasional dan Sulinjar tahun 2024 ini akan dilaksanakan sebanyak 2 region, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Juni Regional Surabaya di Hotel Haris Gubeng Surabaya. Tanggal 19 sampai dengan 22 Juni Regional Jakarta di Hotel Sahid Sudirman Jakarta. Unsur narasumber yaitu dari Pusat Asesmen Nasional, Pusat Data Informasi, Tim Perguruan Tinggi, PIC PDN 06 Paudasmen, dan Tim Teknis Fasilitator Nasional. Oleh Bapak Dr. Sudibyo MPD yang nanti pada dasarnya tidak perlu diperkenalkan, ya sudah kenal, terbukti dengan banyaknya animo pertanyaan pada sesi-sesi awal tadi, ya. Mungkin untuk waktu langsung saja Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kita ketemu lagi untuk sesi siang hari ini. Pada sesi yang keempat ini sebenarnya seharusnya materi 4 pendataan, tapi karena teman Pusdatin baru mendarat sehingga ini materi 5 maju. Nanti setelah materi 5, materi keempat pendataan dari teman Pusdatin. Oke, cek. Baik. Bapak Ibu, materi ini masih ada keterkaitan dengan tadi yang pagi saya sampaikan di materi 2. Nanti Bapak Ibu sambil merefleksikan diri hal-hal yang tadi dianggap best practice oleh Bapak Ibu tadi itu sebenarnya ini merupakan best practice ataukah memang sudah seharusnya Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi nanti kita lihat. Nah, di sesi materi 5 ini nanti kami tidak meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di post-it, tapi kita nanti akan bermain-main, ya, akan menggunakan permainan. Nah, permainannya nanti ada pernyataan yang Bapak Ibu bisa memilih tepat atau tidak tepat, dan seterusnya. Nah, di materi kelima ini yang ingin dicapai adalah Bapak Ibu nanti diharapkan memiliki peningkatan pemahaman. Yang pertama terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan asesmen nasional. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan? Terus kemudian apa tugas dan tanggung jawab penyelenggara dan pelaksana asesmen nasional? Ini mulai dari pusat, provinsi, daerah sampai satuan pendidikan. Karena ini Bapak Ibu dari dinas kabupaten kota, maka nanti yang tugas tanggung jawab pusat dan provinsi kami lewati. Kemudian kepesertaan asesmen nasional, bentuk instrumen asesmen nasional, dan jadwal pelaksanaan
Yang muara akhirnya nanti kalau minimal 6 kompetensi ini dimiliki oleh siswa, artinya dia secara keseluruhan memiliki kecerdasan akhlak, budi pekerti, kecerdasan jadi spiritual quotient-nya, kecerdasan kognitifnya, intellectual quotient-nya, dan kecerdasan sosialnya, social quotient. Maka itulah sejatinya profil yang kita harapkan dari generasi-generasi yang mengenyam pendidikan di bangku sekolah, ya. Dan kalau kita kaitkan lagi dengan Permen 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan, juga PP 57 terkait dengan standar kompetensi lulusan, PP 57 2021, Junto PP 4 2022 tentang SNP, bahwa 3 komponen besar standar kompetensi lulusan. Jadi seorang anak dikatakan layak lulus apabila pertama, dia memiliki keimanan, ketakwaan mulia dan akhlak yang mulia. Yang kedua, apabila dia memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah dia punya kemampuan literasi dan numerasi. 3 hal tersebut yang mengindikasikan kalau itu terpenuhi maka bisa dia dikatakan lulus. Bahkan kita pinjamkan Chromebook, dan Chromebook itu yang mereka bawa cari sinyal, di mana ada sinyal yang mereka bisa melaksanakan asesmen di situ. Bahkan ada yang di atas kendaraan, ada yang di pondok-pondok. Yang penting karena di situ kan pemerintah membangun TBS ya, BTS yang cukup banyak, sehingga ya mereka ngetem di situ, jaringannya bagus, mereka bisa mengikuti. Bahkan juga numpangnya juga di puskesmas. Karena di puskesmas di pedalaman-pedalaman itu mereka punya jaringan itu cukup bagus. Sehingga kebanyakan sekolah-sekolah juga kita tumpang di situ untuk mengikuti asesmen. Nah itu secara gambaran umum untuk yang teman-teman dari Papua dan Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Sebelum diberi tepuk tangan, Ibu ini semangat. Saya mau konfirmasi tadi Pak, saya tertarik dengan Bapak mengumpulkan MKKS, terus kemudian berbagi sekolah yang hasilnya bagus untuk di sharing dengan sekolah lain. Kira-kira berdasarkan hasil sharing itu apa praktik baik yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang Pak Yohanes ketahui sehingga satuan pendidikan itu bisa sukses? Ya. Oh baik, terima kasih. Jadi terkait dengan satuan pendidikan kita kumpulkan, kumpulkan satuan pendidikan, kita punya data satuan pendidikan mana yang memang dari indikator-indikator itu sudah bagus dan yang memang boleh dikatakan sudah berwarna kuning lah, paling tidak hijau dan kuning. Kita kumpulkan. Di saat itu kita memberi kesempatan kepada kepala sekolah dan operatornya untuk bisa berbagi. Nah ini hasil capaian kami seperti ini. Nah diharapkan teman-teman di satuan pendidikan yang masih rendah itu mereka bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan satuan pendidikan itu, sehingga kebanyakan mereka bisa berdiskusi langsung. Bahkan proktor teknisinya diundang ke sekolahnya untuk mendampingi proktor di sekolah itu. Kabupaten Kepulauan Pulau Buru. Oh, Kepulauan. Ya. Ibu namanya? Nama saya Ibnu Ayu Rizka, biasa dipanggil Ibu Ika. Bu Ika. Kepala Bidang Pembinaan SMP. Oke, silakan Bu Ika. Sebenarnya untuk tahun 1 ini rata-rata kita semua hampir sama Pak ya. Kalau yang Ibu tulis diri ya? Kalau saya sendiri, menurut saya AM itu sebagai salah satu alat untuk mengukur pencapaian mutu dan satuan pendidikan. Jadi kita bisa lihat apa saja yang sudah dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian rata-rata memang teman-teman yang menuang pengetahuan satu assessment ini rata-rata, cuman ada yang unik. Saya tidak tahu dari mana teman saya karena tidak ada nama, cuma mungkin pada lupa bahwa AN itu pencapaiannya sudah memasuki indikator SPM. Ini yang diingatkan oleh teman bahwa pemenuhan SPM. Pemenuhan SPM. Ya, pemenuhan SPM. Ini mungkin yang memang salah satu indikator tahun ini Pak, hasil dari asesmen sudah menjadi indikator SPM. Oke, ini siapa tadi yang tulis itu? Kelompok 6. Siapa nih Pak? Ayo. Yang Bapak, ayo silakan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebentar. Bu Ika, ini ayo Pak Usman. Dari Bali berarti ya Pak ya? Oh, dari Bali. Oke, baik. Ibu dari Maluku. Berarti ini ada Bali. Silakan Pak, yang terkait tahu satunya tadi itu yang berbeda dengan teman-teman tadi itu merupakan hal baru yang
kata Bu Ika ini diingatkan tadi. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Pak Ketut Japo Pak dari Ketut. Ya. Tabanan Bali. Saya Kabit. Banan. Oke, silakan Pak Ketut. Terima kasih. Tadi memang saya ada menuliskan untuk standar SPM-nya. Jadi AN itu sendiri ya bertujuan untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana SPM di tiap satuan pendidikan sehingga nanti bisa dicarikan ditemukan masalahnya, akar masalahnya kemudian berlanjut dengan solusi yang harus dicari. Terima kasih. Oke. Numerasi serta memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Beda dengan SKL sebelumnya, ya SKL sebelumnya itu melingkupi semua satker tersebut. Maka tim kami yang hadir di sini pun seperti Mbak Mirna ini malah dari Direktorat SMK. Jadi di pusat itu koordinasinya bukan lintas satker lagi tapi lintas unit utama. Kami sendiri dengan tanggung jawab yang saya emban, saya minimal 3 unit utama yang perlu kami koordinasikan, yaitu di Podasmen, di PSK, kemudian di GTK, seperti itu. Demikian juga untuk UPT-nya. Jadi harapan kita tentu di daerah pun seperti itu, tidak lagi terkotak-kotak. Oh saya kabit SMP, nggak mau tahu urusan SD, nggak mau tahu urusan PAUD. Padahal PAUD, SD, SMP itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ingin tahu dulu siapa dari Bapak Ibu yang merupakan kepala bidang kita learning journey-nya kita di dalam kegiatan workshop yang lebih kurang 4 hari termasuk kehadiran dan penutupan nanti. Kita memberikan ada totalnya 7 materi termasuk nanti rencana tindak lanjut, yang mana RTL itu nanti merupakan bagian yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan materi yang akan Bapak Ibu terima. Karena pasca workshop ini Bapak Ibu akan melakukan tahap berikutnya, dan rencana tindak lanjut tersebut nanti tentu akan kita pantau bersama untuk bisa ditindaklanjuti betul-betul di daerah Bapak Ibu. Kalau materi pertama semalam Bapak Ibu sudah mendapatkan melalui Ibu Dr. Popi tentang seperti apa gambaran sekolah berkualitas yang dicita-citakan. Kemudian tadi di materi kedua Pak Elo sudah menyampaikan tentang pentingnya asesmen nasional dalam rangka menuju sekolah yang kita cita-citakan, di mana poin pentingnya atau gerbang utama untuk menuju sekolah yang dicita-citakan itu adalah data. Kita tidak akan bisa meraih cita-cita tanpa latar belakang, tanpa informasi, tanpa data. Saya mau jadi kepala dinas misalnya, kita harus punya informasi dan data dulu, sehingga cita-cita dan impian kita itu make sense, bisa kita raih. Saya mau jadi kepala dinas, di Baperjakan ada kriteria minimal. Nah, kita harus identifikasi dulu, saya masuk nggak ya dalam kriteria minimal tersebut. Kemudian ada formasi apa enggak? Kita harus cari informasi, ada peluang atau tidak. Kemudian support system kita siapa? Kita harus evaluasi diri juga, nggak bisa maju nekat begitu saja. Itu contoh sederhana. Cita-cita kita sendiri yang ingin kita wujudkan harus based on data dan informasi. Demikian juga sekolah. Saya ingin tahu Bapak Ibu, 1 atau 2 orang di antara Bapak Ibu yang punya memori yang tidak pernah terlupakan hingga saat ini terkait hal apa yang membuat Bapak Ibu semangat sekali sekolah. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti ini udah S4 semua ini, SD, SMP, SMA, S1, bahkan mungkin ada yang S5 dengan S2-nya, yang udah dokter udah S6, kalau 7 itu S mambu ya. Nah, entah pengalaman di S1-nya di tingkat SD, di S2-nya saat SMP, S3-nya saat SMA, SMK, atau saat kita ambil di sekolah dulu karena kita konteksnya di Dasmen ya. Mungkin pengalaman entah di TK, di PAUD, di SD, di SMP. Secara cepat saja mengerjakan
3 instrumen untuk evaluasi: AKM, Sulinjar, dan survei karakter dan Sulinjar. Jadi semua entitas yang ada di sekolah yang merupakan bagian dari sebuah sistem pendidikan itu kita ukur semua. Instrumennya pun komprehensif, berbeda dengan UN. UN hanya kognitif, sedangkan asesmen nasional itu lebih sistemik lagi penilaiannya. Kognitifnya diukur melalui AKM, non kognitifnya diukur melalui survei karakter, lingkungan pendidikannya juga diukur melalui survei lingkungan belajar. Jadi subjek, objek, dan instrumennya komprehensif. Ya, maka mengapa hasil asesmen nasional ini menjadi salah satu sumber data utama? Kurang lengkap apalagi data. Ya, kalau data akreditasi itu menilai penyelenggaraan pendidikan pembunuhan SMP-nya saja. Kalau data raport IDS hanya penilaian diri sendiri yang cenderung subjektif. Ya, data yang selama ini cenderung parsial, tetapi AN mengkurasi semua itu menjadi sebuah laporan yang komprehensif. Sehingga kita bisa mengatakan ini loh raport setiap sekolah, ini raport setiap Pemda. Ya. Untuk itu hal tersebut menjadi dasar mengapa kita membutuhkan AN. Karena kita membutuhkan laporan komprehensif tanpa biaya, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, ya, tertuang dalam PP 57 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Analogi sederhananya adalah kita kalau ingin tahu laporan komprehensif tentang diri kita, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bagaimana Bapak Ibu ingin tahu laporan komprehensif tentang fisik Bapak Ibu, tentang kondisi tubuh Bapak Ibu? Check up ya. Bukan check up aja, general check up. Check up keseluruhan ya. Kita ingin tahu bagaimana kondisi kita saat ini, kita melakukan medical check up secara general, secara komprehensif. Berapa bayarnya Bapak Ibu? Lebih di atas 3 juta. Kami berapa bulan yang lalu melakukan general check up di Prodia, itu udah harga corporate itu hampir 4 juta lengkap ya. Itu udah harga diskon itu. Bayangkan hanya untuk tahu bagaimana kondisi kita sekarang. Setelah tahu untuk diapakan Bapak Ibu? Akhirnya setelah tahu, oh ternyata check up, saya contohkan diri saya, sebelumnya saya tahu kolesterol saya sudah mendekati ambang maksimum. Pas check up yang kemarin, saya tahu kolesterol saya sudah tinggi, asam urat saya juga sudah tinggi. Saya punya data, kemudian saya punya XX yang lain, itu data saya. Setelah general check up harus berbayar cuma untuk mengetahui diri kita. Setelah itu kita membaca, inilah kondisi diri saya sekarang. Bagaimana supaya kehidupan kita yang berikutnya menjadi lebih baik? Maka yang menjadi sumber masalah ini, cari kira-kira penyebabnya apa. Oh, penyebabnya selama ini saya tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola kerja saya yang sering begadang, pola makan saya semuanya dihantam semuanya, sehingga akhirnya begini. Jadi akar masalahnya adalah pola hidup, gaya hidup. Itu akar masalahnya. Lantas solusinya, saya menyusun perencanaan berbasis data. Saya menyusun PBD untuk diri saya. Apa perencanaan saya? Saya punya rencana, saya ingin hidup sehat dengan memperbaiki pola hidup saya melalui 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan diimplementasikan. Itulah analogi sederhana raport pendidikan yang diperoleh dari hasil asesmen nasional. Asesmen nasional ini bisa kita analogikan sebagai medical check up kita. Kemudian membaca rapor itu seperti kita membaca laporan hasil medical check up. Kita melakukan PBD itu seperti kita membaca data dan tahu akar masalahnya. Kita perbaiki supaya di medical check up tahun berikutnya progresnya positif. Teman-teman pusat itu berharap di daerah itu benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang ada. Jika memang nggak ada 45 kan nggak mungkin ya. Ya, harus dipenuhi dan dengan peserta yang tepat. Jangan mengambil peserta yang sudah nggak ada
malah digunakan begitu. Nanti akan ketahuan karena datanya sudah ada di pusat begitu. Ya, jadi terkait dengan tim-tim pelaksana teknis ini, jika di daerah tadi kendalanya adalah kekurangan jumlah, tentu teman-teman harus menyiapkan sedini sebelum pelaksanaan itu sendiri. Kalau memang dengan silang dibantu oleh yang sudah ada bergantian itu bisa teratasi, silakan menggunakan itu. Tapi jika itu tetap menjadi penghalang kelancaran, maka teman-teman mestinya menyiapkan terlebih dahulu tenaga, terutama adalah dokter dan teknisinya itu harus ada. Pastikan itu harus ada. Ya. Saya kira tugas-tugas proktor, Bapak Ibu tahu apakah kita perlu memperdalam tugas proktor? Karena tadi sudah jelas ya. Perlu, Pak, di slide berikutnya. Ini tugas proktor kita. Ya. Mengunduh aplikasi ANBK pasti, ya, mengunduh aplikasi ANBK, menandatangani fakta integritas, ya. Nanti slide ini harus Bapak pegang supaya si proktor gak lupa tugasnya, ya. Menangani aplikasi maksimal 30 komputer, maksimal di daerah mungkin nggak nyampe segitu ya. Melakukan instalasi aplikasi ANBK di komputer proktor dan klien. Kemudian memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar. Nah, ini urgent banget ya. Jadi proktor keliru ya semuanya nanti ya insya Allah kena ya nanti. Melakukan pengaturan sesi yang tadi disebutkan, ternyata ada kesulitan teman-teman di daerah untuk membuat penjadwalan pelaksanaan AN. Ya, nanti mungkin sharing dari teman-teman di daerah yang lain bagaimana teman-teman membuat sesi-sesi dalam pelaksanaan AN. Secara nasional itu sebenarnya sudah ada ya, sudah ada sistematika kurikulumnya, pelaksanaannya sekian menit ya, sudah jelas. Nah, mungkin pelaksanaan kesulitannya ada di bagian mana ya? Di bagian mana? Apakah hari, waktu, jam? Kan sudah jelas saya kira karena tanggalnya sudah ada ya. Ya, barangkali hanya kurang paham saja si penyelenggara ini, terutama mungkin kepala sekolah dan proktor teknisi. Sekolah yang itu tadi atau sekolah tambahan, itu tergantung datanya Pak. Kalau di sekolah tambahan itu datanya sudah dihentikan, di dashboard Sulingjar itu kedua data guru itu ada, berarti guru itu harus mengisikan di dua satuan pendidikan. Termasuk tadi yang pertanyaan terakhir ya, kalau kepala sekolahnya di dua sekolah, satunya induk, satunya PLT. Nah nanti melihat di dashboardnya di sekolah yang PLT tadi si kepala sekolah itu sudah masuk datanya sebagai kepala sekolah atau belum. Kalau sudah masuk berarti si kepala sekolah ini harus mengisi dua di sekolah induk dan yang tambahan tadi. Misalkan yang terdata masih kepala sekolah yang lama, nanti tinggal diminta aja kepala sekolah yang lama itu mau mengisikan enggak sebenarnya. Karena untuk perhitungan kan dia perhitungan hasil Sulingjar kan dia tetap menghitung persentase kepala sekolah dan guru. Jadi kepala sekolah dan guru itu harus mengisikan di Sulingjar tadi. Yang dari Pak Yos dari Ngada ya, pertanyaan Pak Guru tadi. Terus yang emis tadi saya luruskan dikit ya Pak. Jadi kalau antara emis dan dapodik tadi, kalau siswanya itu pindahan dari dapodik ke emis, itu emis bisa narik data. Tapi kalau dari emis pindah ke dapodik itu yang belum bisa narik data. Jadi kalau untuk yang dapodik ke emis itu sudah ada jembatannya, tapi dari emis ke dapodik itu belum dibuat jembatannya tadi untuk tarik datanya. Nah kalau untuk terkait dengan perhitungan tadi yang Kemenaknya kenapa sampai masuk ke kabupaten, karena melihatnya kan keseluruhan ya. Jadi Kemenak kan juga wilayahnya ada di wilayah yang sama dengan Mdikbud tadi, jadi hitungnya semua itu kayaknya. Baik, kita mulai dengan visi pendidikan Indonesia.
Kita tahu kan, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, target Indonesia sebagai negara maju adalah menjadi 4 besar ekonomi dunia pada tahun 2050. Saat ini Tiongkok, kemudian India, Amerika, harapannya tahun 2050 adalah Indonesia. Tentu saja target atau cita-cita ini dapat tercapai apabila sekolah berkualitas, layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Karena visi pendidikan Indonesia adalah memberikan layanan yang berkualitas bagi para peserta didik atau anak-anak usia sekolah dimanapun berada, artinya merata. Jadi tadi kita lihat ibu dari Papua Barat Daya saja dengan senyum-senyum, dengan menjelaskan dengan ini, saya yakin kalau pendidik di sana seperti ini atau dari dinas pendidikan seperti ini, insya Allah kita dapat mencapai peserta didik yang berkualitas dimanapun berada. Karena contohnya di Papua Barat Daya pun ibu seperti itu ya, dengan aktif. Saya senang sekali, menghargai. Tadi dari NTT, kemudian satu lagi dari mana ya? Dari Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Ya, insya Allah pendidikan berkualitas yang merata ini bisa kita capai. Sekolah yang bisa memberikan layanan yang berkualitas. Terdapat 4 ciri utama, ya, dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Tadi sudah disampaikan juga di sini ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, student center. Kita sudah mengenal juga istilah ini, tapi kadang pada implementasinya tidak demikian. Nah, sekarang karena kita sudah yakin, sudah tahu, Bapak Ibu, tolong disampaikan. Ini penting bahwa siswa menjadi pusat dari pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada murid, khusus untuk SMK, pembelajaran berbasis dunia kerja yang berpusat kepada murid. Karena kalau SMK kan diharapkannya bekerja, maka berbasis pada dunia kerja. Kemudian pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Makanya sekarang kan guru belajar, guru mengajar, dan guru berkarya, ya. Dan harus ada rasa untuk merefleksikan, ya. Merefleksi itu mengingat apa sih yang sudah saya kerjakan, betul atau tidak, kenapa gagal, kenapa berhasil. Kalau berhasil mungkin ini bisa diterapkan. Nah, sejauh ini guru kita dibiasakan seperti itu tidak? Karena biasanya karena banyak pekerjaan akhirnya tidak sempat untuk merefleksi diri apa yang sudah dikerjakan, apa keberhasilan, apa kegagalan. Keberhasilan perlu direfleksikan, perlu juga, siapa tahu bisa diterapkan untuk siswa yang lain, untuk pendidikan yang akan datang. Apalagi kegagalan, harus dicari akar masalahnya, kenapa gagal. Kemudian gemar belajar. Nah, sekarang ada PMM. Sekarang apapun sumber untuk Bapak Ibu guru mengajar itu banyak tersedia. Yang penting ada tidak keinginan untuk belajar. Karena harus gemar belajar. Jadi bukan hanya mengajar, ya, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Berbagi apa yang sudah diketahui, ya, di PMM, berkarya, berkolaborasi, menjalin networking dengan guru lain yang sama-sama menghadapi tantangan yang sama mungkin, atau guru-guru yang latar pendidikannya sama.
Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Jadi kebinekaan itu tidak menjadi masalah, bahkan itu dirayakan, diapresiasi, sehingga siswa yang dari daerah berbeda atau sosialnya berbeda, latar belakangnya berbeda, tidak merasa sendiri karena tadi inklusif dan merayakan kebinekaan. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, dari 4 ciri itu, sementara Bapak Ibu stop dulu karena nanti juga tidak semua harus paparan ya. Oke, silakan perkenalkan diri, dari mana Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Nusantara. Nusantara karena kami di kelompok ini Nusantara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya David dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi berbicara tentang sekolah yang berkualitas, dari diskusi singkat kami, cepat kilat, kami menghasilkan beberapa komponen yang kami sudah ketahui dan yang akan mau diketahui. Saya duluan dulu di yang akan diketahui, warna pink. Jadi dari rekan-rekan tadi menyampaikan ketika yang pink yang ingin yang ingin, jadi ketika mendengar kata sekolah berkualitas tadi, Bapak Ibu yang ada dalam kelompok kami ingin mau mengetahui yang pertama, bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang berkualitas itu. Terus yang berikutnya, ketika dikatakan sekolah yang berkualitas, tolak ukur apa yang dipakai. Setelah itu, poin penting dari sekolah yang berkualitas itu seperti apa? Bagaimana menghasilkan satuan pendidikan menjadi sekolah yang berkualitas? Jadi dari satuan pendidikan yang biasa-biasa, bagaimana untuk menjadikannya menjadi sekolah yang berkualitas? Terus bagaimana cara menentukan sekolah yang berkualitas? Siapa yang menentukan? Yang berikutnya, siapa yang harus terlibat dalam sebuah satuan pendidikan yang dinamakan sekolah berkualitas itu? Yang terakhir, apa saja program yang ada sehingga dia dibedakan menjadi sekolah yang berkualitas? Itu yang akan kami inginkan dari ibu narasumber untuk menjawab rasa ingin tahu kami. Nah, dari rasa ingin tahu ini ternyata sudah ada juga Bapak Ibu yang sudah mengetahui satuan pendidikan yang berkualitas itu. Yang pertama, di mana sekolah yang berkualitas itu di dalamnya pasti ada guru yang sudah mampu menggunakan IT, mengikuti perkembangan saat ini. Jadi kualitas SDM-nya sudah lebih dari satuan pendidikan yang lain. Yang berikutnya, sekolahnya itu menyenangkan. Sekolahnya itu melibatkan semua komponen dalam aktivitasnya. Tidak saja guru yang cenderung aktif, tidak saja murid, tidak hanya kepala sekolah, tapi semua komponen yang ada di dalam. Dan melibatkan komite dan stakeholder yang lain. Ada kolaborasi dalam sekolah yang berkualitas. Yang berikutnya, sekolah yang mengutamakan pendidikan yang dapat diterapkan bagi peserta didik dan pendidikan yang memiliki SDM yang memadai. Itu ada kaitannya dengan yang kami sampaikan terlebih dahulu. Terus sekolah itu terbaik, harus unggulan. Jadi pasti akan menjadi tempat tujuan dari peserta didik untuk melanjutkan studi. Yang berikutnya, kepala sekolahnya berkualitas. Terus sarana prasarana yang ada dalam satuan pendidikan itu juga sangat berkualitas. Terus memiliki peserta didik yang berprestasi. Dari output prestasi itu akan kelihatan, oh ternyata sekolah itu berkualitas. Demikian dari kami Nusantara, terima kasih kami kembali. Untuk pelaksanaan asesmen nasional ini kan ada jenjangnya, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, dan satuan pendidikan. Nah, kewenangan kalau untuk koordinasi boleh, tapi yang menetapkan tidak bisa di KKS. Karena yang menetapkan itu tim asesmen nasional kabupaten. Sekarang tadi tim melakukan kajian apakah sekolah A, B ini melakukan kegiatan mandiri, menumpang, semi-daring atau daring, sehingga pernyataan itu tidak pas. Tetapi kalau diminta untuk pertimbangan-pertimbangan lainnya, memang MKKS itu wadahnya para kepala sekolah, tetapi tidak dalam kapasitas untuk menentukan sebuah kebijakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak David. Pak David. David, terima kasih Pak David. Pak Usman. Udah Pak. Ya, belakang dia tak depan. Tadi yang di depan sekarang geser ke belakang. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih. Saya Jusman dari Dinas Dikbud Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Pak Jusman. Jadi menurut hemat saya, jadi penetapan pelaksanaan BK Mandiri mungkin sudah dijelaskan teman-teman tadi semua. Jadi untuk sekolah ini kan ada proktor dan teknisi. Masing-masing sekolah itu memiliki akun di asesmen. Jadi kemudian mengisi kesiapan berapa Chromebooknya, berapa itunya, server. Nah, dari situ kan sudah jelas. Kalau dia bisa mandiri, kalau dia memiliki Chromebook mencukupi, berarti kan ada pilihan di situ. Nah, dia mandiri. Nah, kalau memang dia tidak cukup, berarti dia bisa menumpang. Begitu juga dengan daring dan semi daring. Di daerah kami Pak, di Bombana masih banyak yang belum spot. Ada juga yang ada jaringan tapi sangat susah. Jadi teman-teman itu proktor itu dan teknisi memilih, walaupun jaringannya kurang bagus, tetapi dia tetap memilih daring daripada dia memilih semi daring. Dapodik itu datanya harus padan dengan data Dukcapil Kemdagri. Jadi kalau masih ada salah satu data yang belum padan, itu Pusdatin tidak akan menerbitkan NSN untuk siswanya. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan residu data peserta didik. Ini data peserta didik yang belum valid. Nah, kaitannya dengan Sulingjar ini biasanya terkait dengan variabel NIK dan tanggal lahir. Biasanya NIK-nya masih kosong atau tanggal lahirnya kosong. Nah, itu yang harus diisikan datanya oleh operator satuan pendidikan lewat aplikasi Farval PTK. Nah, untuk melihat rekapitulasi residu data ini sebenarnya kami sudah sediakan dashboard di referensi.data.kemdikbud.go.id/residu. Nah, di dashboard itu kami sediakan referensi satuan pendidikan yang tidak update antara 1 semester sampai 5 semester, kemudian data peserta didik yang belum memiliki NSN atau NSN-nya kosong, kemudian ada juga residu data kependudukan siswa. Kalau untuk yang guru ini residu yang NIK-nya kosong dan datanya tidak padan dengan Dukcapil. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di dashboard tersebut. Kemudian ini implikasi data residu dalam pelaksanaan AN ya Bapak Ibu. Kalau untuk satuan pendidikan ini yang belum melakukan sinkronisasi Dapodik, ini tadi kami sampaikan kan data di dashboard Sulingjarnya tidak akan terupdate. Jadi misalkan harusnya sudah tutup tapi tidak dinonaktifkan NPSN-nya oleh dinas, nanti akan berpengaruh ke persentase pengisian Sulingjar di wilayah Bapak Ibu. Kalau terkait dengan siswa, data yang masuk dalam kategori residu ini otomatis tidak akan bisa dijadikan atau menjadi peserta sampling di AN. Jadi kami di Pusdatin ini hanya mengirimkan data ke Pusmendik, data siswa yang sudah valid. Yang valid tadi yang satu siswa, satu NISN tercatat di satu satuan pendidikan tadi. Nah, harusnya siswa ini misalkan di tingkat 8 misalkan, di SMP tingkat 8 ya, kelas 8, kan harusnya si siswa ini bisa masuk sampling calon peserta AN, tapi karena datanya itu ganda, yaitu oleh Pusdatin datanya tidak akan dikirimkan ke Pusmendik, jadi tidak akan bisa menjadi atau disampling sebagai calon peserta AN tadi. Kemudian kalau untuk pendidik ini yang variabel NIK dan tanggal lahirnya kosong, ini tidak akan bisa login ke aplikasi Sulingjar. Nah, akibatnya nanti akan berpengaruh ke persentase pengisian Sulingjar di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini
Kalau ini kami ambil screenshotnya itu dari laman yang tadi ya, referensi.data.kemdikbud.go.id garis miring residu tadi. Ini datanya kami ambil tanggal 17 Mei kalau nggak salah, di bulan Mei ngambil datanya, screenshotnya ini. Jadi masih ada satuan pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi di aplikasi Dapodik. Kalau di Kempen kan disebutkan 5 semester tidak update Dapodik selama 5 semester tidak update Dapodik selama berturut-turut tadi. Dinas boleh melakukan penutupan atau penonaktifan NPSN. Nah, ini sudah ada yang 5 semester nih, sebarannya di beberapa provinsi. Bersyukur para peserta, Bapak Ibu semua mengikuti dengan begitu semangat dan antusias, serta selalu berlapang dada, berlapang hati, meskipun kalau kita dari sisi fasilitasi ruangan kita harus mempersiapkan diri lebih lamping lagi ya, karena harus melipir, dan tetapi ada untungnya juga kata teman-teman, Bu, kalau ruangannya kecil enak, jadi ruangannya langsung kelihatan cepat penuh gitu ya. Tetapi dan Bapak Ibu tetap semangat, tidak pantang surut, menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya komitmen yang besar, yang luar biasa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan AN ini dengan sebaik mungkin, dan insya Allah hasilnya nanti bisa dimanfaatkan untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di semua satuan pendidikan binaan masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Direktur, terakhir kami juga sudah melakukan evaluasi atas semua informasi yang sudah diberikan melalui instrumen yang sudah disusun, evaluasi terkait pemahaman, bukan sekadar pre atau post test, tetapi untuk pemahaman secara komprehensif dengan bentuk soal yang mengukur tingkat pemahaman dan penalaran sampai ke level 3. Dan dari hasil evaluasi tersebut, walaupun belum sebagian besar belum menggembirakan, tapi sudah ada berprogres. Itu yang lebih penting, proses dan progres jauh lebih baik dibandingkan tidak ada perkembangan sama sekali seperti yang kita harapkan di dalam rapor pendidikan. Deltanya itu yang lebih penting. Nah, untuk itu saya selaku penanggung jawab untuk PDM 06 lintas koordinator mengkoordinir lintas Saker, mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan panitia, fasilitator dan para narasumber pastinya, serta Bapak Ibu peserta workshop, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam hal fasilitasi yang kami berikan. Tapi apapun yang kita hadapi, semuanya itu tidak lain tidak bukan hanya ingin tetap berupaya memberikan yang terbaik agar nanti sepulang dari sini Bapak Ibu siap menapaki rencana tindak lanjut step by step sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, agar nanti betul-betul AN kita dapat terlaksana secara baik, sukses kuantitas dan kualitas, dan agar semua itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada waktunya kami mohon dengan hormat Pak Direktur dapat memberikan arahan sekaligus memotivasi Bapak Ibu Pak Kabid, Kasih ataupun pengawas agar nanti beliau-beliau ini dapat mengemban amanah tongkat estafet berikutnya, agar semua informasi yang sudah disampaikan betul-betul sampai secara utuh ke semua satuan pendidikan yang menjadi wilayah kewenangannya. Nanti kami mohon sekaligus Bapak berkenan untuk menutup kegiatan workshop ini secara resmi. Sekali lagi, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selamat kembali besok ke tempat masing-masing, tempat buat Hayat dan Ibu Pertiwi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan yang tiba di tempat masing-masing. Maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sekolah menengah pertama kepada Bapak Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan MT, kami persilakan.
kasih Bu Eli atas laporannya. Yang sama-sama kita hormati di sini ada Bu Eli selaku PSI PD 06 AMDK dan kesetaraan. Para narasumber kegiatan ini, Pak Elo, Prof. Saya kabar Prof. Terima kasih Prof. Lalu Bu Ina di sini sebagai KPU, ada Bu Vera, ada bendahara, rekan-rekan, ada PPK di sini juga Bu Lala. Terima kasih rekan-rekan dari SMP serta panitia kegiatan ini, juga rekan-rekan dari PD 06 semua di sini. Bapak Ibu, perwakilan dinas pendidikan dari beberapa provinsi yang disebutkan. Terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan, harahayu. Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, Bapak Ibu, tentu yang pertama kita selalu bersyukur hari ini bisa berkumpul. Lalu yang kedua, mari sama-sama kita bersyukur tadi malam Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Juga Thailand Karena banyak yang nonton, pasti sudah tadi sambutannya bagus, tapi banyak yang nonton. Tadi malam kita sama-sama melihat kegiatan ini dan selamat menikmati ini sore dan tadi malam suasana malam Kota Surabaya. Dan besok pulang ya. Jadi malam ini mau jalan-jalan keliling Surabaya, makanya kita tutup sekarang supaya Bapak Ibu ada kesempatan kalau malam ini ya ini bonus Indonesia masih produk 3 ya. Jadi kita harus beri kesempatan Bapak Ibu, terutama yang ini kan dari berbagai daerah semua. Ya, selamat datang di Surabaya. Jangan sampai tidak pulang besok gara-gara malam ini terlalu berlebihan. Ya, jadwal pesawat sudah menanti besok. Nah, jangan sampai kita euforia berlebihan berada di Surabaya. Jadi terima kasih semuanya. Nah, dengan ini kegiatan resmi saya tutup. Ini tugas dari Bu Eli membacakan nilai tertinggi